Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hai bunda, hai juga anti dimanapun berada. Jumpa lagi bersama Niaris Channel di sini. Apa kabarnya semua? Semoga selalu berada dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala aktivitas semoga dilancarkan hingga nanti malam. Oke teman-teman dan bunda-bunda, hari ini saya akan berbagi lagi sedikit kegiatan saya. Hari ini saya memasak telur ya teman-teman dan bunda-bunda. Jadi seperti di thumbnail saya bilang, tanggal tua masak telur, siapa takut? Oke teman-teman, nah ini dia. Untuk yang pertama saya akan cuci dulu beberapa butir telur ya teman-teman. Nanti ini tidak akan saya masukkan semua karena kalau banyak-banyak tak akan habis karena tidak banyak orang di rumah ya. Sebelum kita rebus dulu telurnya, saya akan masukkan dulu air ke dalam mangkok kecil dan kemudian air ini saya mendidihkan. Setelah mendidih, saya dinginkan lagi ya teman-teman, atau saya matikan kompornya. Saya tunggu riak atau gelembung-gelembungnya itu mereda, baru saya tuangkan telur yang sudah saya pecahkan ke mangkok kecil tadi ya. Kenapa saya bikin begitu? Agar tidak hancur ya teman-teman. Kalau masih banyak gelembung-gelembungnya, telur yang kita tuang ke dalam air rebusan ini akan mudah hancur. Nah kemudian kita tutup untuk beberapa menit ya, sekitar 5 menit paling lama. Baru kita angkat ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, cantik sekali teman-teman dan bunda-bunda. Boleh dong ditiru seperti saya bikin ini untuk merebus telur tanpa cangkangnya. Dan kemudian saya akan tumiskan bawang merah ya teman-teman. Pasti penasaran apa yang akan saya masak hari ini dengan telur dan juga bahan yang sederhana. Karena tanggal tua kita masak seadanya ya teman-teman. Saya masak kacang panjang dicampur telur ya. Jadi kalau telur itu kalau kita masak disantan dengan sesuatu atau sayuran, telurnya langsung kita pecah atau langsung diceplok begitu ke dalam santannya, akan bertaburan teman-teman dan bunda-bunda. Maksudnya itu akan pecah-pecah dan bergerindil seperti bulatan-bulatan kecil-kecil. Jadi tidak berbentuk lagi dia kalau di dalam santan. Telur itu tidak kita rebus bulat-bulat ya. Jadi untuk mensiasati saya rebus seperti tadi teman-teman. Jadi kerjaan kita tuh mudah dan simpel, tidak perlu kupas lagi. Bentuknya juga cantik dan rasanya sudah pasti enak. Kemudian kita akan masukkan dulu bumbu-bumbunya ya teman-teman. Saya tidak perlu sebutkan lagi satu-satu karena teman-teman dan bunda-bunda semua pasti tahu apa saja bumbu untuk kita masak santan atau sayur yang dikasih santan atau gulai ya teman-teman. Sebelum kita lanjutkan lagi videonya, saya akan sapa-sapa dulu sedikit ke teman-teman dan bunda-bunda semua. Jangan pernah bosan ya untuk menonton video saya yang sederhana ini. Dan jangan lupa juga untuk support dan dukungan selalu ke channel saya ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Tekan juga loncengnya ya teman-teman agar notifikasi video saya yang terbaru akan cepat sampai ke teman-teman dan bunda-bunda semua. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak bagi bunda-bunda dan teman-teman yang tidak punya channel ya, yang selama ini telah mensupport dan mendukung channel saya juga. Saya ucapkan terima kasih dan semoga kebaikan dari teman-teman dan bunda-bunda dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ribuan kebaikan juga. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, nah ini santannya sudah saya masukkan dan saya sudah kasih air juga ya. Kemudian saya akan cicip dulu rasa apakah garamnya sudah pas atau belum. Setelah santannya mendidih teman-teman dan bunda dan garamnya sudah pas, saya akan masukkan telur yang sudah kita rebus seperti tadi ya. Nah ini jangan diaduk kuat-kuat ya teman-teman agar kuningnya tidak meluber. Oke, nah setelah ini kita biarkan saja dan apinya kita kecilkan agar tidak terlalu cepat kering ya santannya. Nah kemudian sambil menunggu menu masakan kita hari ini matang, saya akan lap-lap dulu ya teman-teman dan bunda-bunda untuk membersihkan sedikit di atas meja
dapur saya ini yang berdebu karena mungkin ya biasalah ya teman-teman, sekarang lagi musim panas, jadi debu itu pasti banyak sekali masuk ke dalam rumah kita ataupun di dapur kita. Nah, kalau kita tidak rajin melap-lap atau bersih-bersihkan perabotan atau perkakas kita di dapur ini, pasti akan cepat buluk ya teman-teman, alias kotor dan jelek sekali, dan warnanya akan kusam. Nah, apapun yang kita punya, meskipun itu murah ataupun mahal, asalkan kita rawat dengan baik, tentu akan awet dan kita akan pakai dengan waktu yang sangat lama ya teman-teman. Nah, walaupun benda atau perintilan yang saya punya ini murah-murah semuanya teman-teman, saya bilang ya teman-teman, saya beli perintilan untuk dapur saya tidak ada yang mahal. Kalau bisa saya daur ulang teman-teman. Cuman karena memang saya nggak bisa untuk mendaur ulang plastik, jadi saya beli saja yang murah-murah semuanya. Kita boleh menghamburkan uang untuk membeli perintilan dapur, tetapi ingat teman-teman, ada yang lebih penting dari itu, yaitu kita harus menabung untuk jangka ke depannya, buat anak-anak ataupun untuk masa tua kita teman-teman. Kita tidak mungkin mengandalkan barang-barang yang sudah kita beli untuk sekarang ini dengan harga yang mahal untuk kita jual lagi di masa depan. Tentu saja tidak bisa ya teman-teman. Jadi alangkah lebih baiknya kita menabung sedikit demi sedikit untuk jangka waktu yang panjang. Walaupun tidak banyak, ibarat pepatah, sedikit demi sedikit akan lama-lama menjadi bukit. Nah, itu prinsip saya teman-teman. Kalau teman-teman dan bunda-bunda seide dengan saya, tapi kalau tidak masalah. Oke teman-teman dan bunda-bunda, lanjut kita ke dunia dapur kita ya teman-teman. Maksud saya bersih-bersih di dapur sederhana saya ini. Dapur saya ini berukuran cuman 3x3 teman-teman. Jadi bentuknya itu L. Jadi meja dapur itu berbentuk L. Yang sebelah kiri saya jadikan untuk tempat cuci piring dan kompor, dan sebelah kanannya saya tempat tata perintilan saya yang bermacam rupa seperti ini teman-teman. Seperti saya bilang tadi, semua perintilan saya ini harganya murah meriah muntah teman-teman. Oke teman-teman ya dan bunda-bunda, ini hanya sebagai inspirasi buat teman-teman dan bunda-bunda. Jangan cemas dan jangan takut kalau kita cuma punya budget sedikit untuk membuat banyak perintilan di dapur. Tidak perlu mahal teman-teman. Kita beli seperti apa yang kita suka. Tidak perlu menurut seperti apa yang orang suka. Kita butuh atau kita beli seperti apa yang kita suka dan kita mau. Seperti dapur saya ini, saya tidak tahu konsepnya apa teman-teman. Dulu saya pernah rencana saya akan membuat konsep dapur saya ini estetis, tetapi saya pikir berkali-kali ini akan butuh budget yang lumayan. Jadi saya kesampingkan terlebih dahulu teman-teman. Masih banyak keperluan yang lain yang harus diutamakan. Seperti entah suatu saat saya akan renovasi rumah ataupun untuk keperluan lain ya teman-teman. Jadi untuk merubah dekorasi atau tema dari dapur saya ini, saya kesampingkan terlebih dahulu. Jadi saya pakai seperti apa adanya yang sekarang. Jadi kalau teman-teman bertanya, apakah konsep dapurnya Bunda Uni Aries ini? Saya bilang tidak tahu teman-teman. Jadi konsep dapur saya ini campur aduk baur antah perantah. Oke, begitulah ya. Nah, ini dia aktivitas saya selanjutnya teman-teman. Walaupun kita masak telur, maaf teman-teman, saya keselak jadi saya jeda sedikit untuk berbicara. Setelah saya masak telur atau masak santan tadi, sore harinya saya mengajak suami saya untuk beli jajanan ya teman-teman. Ini berada di salah satu tempat jajanan pasar di Batam ya, yaitu Welcome to Batam. Itu sangat banyak beragam orang berjualan cemilan-cemilan untuk kita makan duduk-duduk sore hari ya teman-teman, untuk kita makan bersama keluarga. Nah ini saya tadi beli juga bakso tusuk begitu ya, harganya murah meriah. Dan ini juga saya beli siomay ya teman-teman.
Mungkin tidak ada lagi buat teman-teman dan bunda-bunda yang tidak tahu apa itu siomay atau bakso tusuk seperti yang saya beli tadi. Jadi saya tidak perlu terangkan lagi, harganya pun teman-teman sudah tahu. Tidak jauh berbeda ya, walaupun saya di Batam, teman-teman di Jawa atau di mana gitu, pasti harganya tidak terlalu jauh berbeda. Nah lanjut ya. Tentu saja kalau kita beli cemilan yang pedas-pedas seperti tadi, kita butuh minuman yang segar. Nah, saya beli minuman atau apa ya buat teman-teman ini bilangnya, saya bilang minuman saja lah ya. Ini harganya murah meriah juga teman-teman, harganya 1 cup itu cuma 5 ribuan. Jadi saya beli juga ini untuk Pak Su dan saya, 2 macam rasa ya. Oke teman-teman dan bunda-bunda, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita berjumpa lagi di video berikutnya ya. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau kita berumur panjang, tentunya tungguin selalu video Nia Aries ya. Bye-bye.